Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kelas K Universitas Kristen Indonesia. Kelompok ini terdiri dari Eraska Paskalia, Syaprilia Paramita, dan Megi Melina. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal dalam penulisan karya tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Berikut merupakan pembagian huruf kapital berdasarkan penggunaannya. Jenis penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada sebuah kata di awal kalimat. Sebagai contoh dalam kalimat, semoga aku bisa mengalahkannya di pertandingan sore nanti. Atau pada contoh kalimat, mengapa kita harus pindah? Atau juga pada contoh kalimat, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Pada kalimat-kalimat tersebut dapat dilihat bahwa huruf S pada kata semoga, huruf M pada kata mengapa, dan huruf P pada kata pekerjaan menggunakan huruf besar. Penggunaan huruf kapital tersebut sebagai penanda bahwa kata semoga, kata mengapa, dan kata pekerjaan merupakan kata awalan dari kalimat-kalimat tersebut. Jenis kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Contohnya penggunaan huruf kapital pada huruf A dan huruf H pada nama Amir Hamzah. Ada juga penggunaan huruf kapital pada huruf W, R, dan S pada penulisan nama Wage Rudolf Supratman. Pada jenis penggunaan huruf kapital ini terdapat 2 catatan. Yang pertama, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada nama jenis atau satuan ukuran. Yang kedua, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama pada kata tugas. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang ketiga. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata di awal kalimat dalam petikan langsung. Sebagai contoh, penggunaan huruf kapital pada kata K di dalam kalimat adik bertanya, kapan ayah pulang? Juga penggunaan huruf kapital pada huruf B di kalimat kakek itu menasihati anaknya. Berhati-hatilah nak. Penggunaan huruf kapital K pada kata kapan dan penggunaan huruf kapital B pada kata berhati-hatilah menjadi penanda bahwa kata kapan dan berhati-hatilah merupakan awalan dari kalimat dalam petikan langsung. Jenis yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Sebagai contoh, penggunaan huruf kapital pada kata A dan N pada kalimat Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Huruf A pada kata Allah menunjukkan bahwa ia adalah yang maha kuasa dan huruf N pada katanya menunjukkan kata ganti Allah. Huruf A dan Q yang menunjukkan Al-Quran adalah sebuah kitab dan juga huruf I pada kata Islam yang menunjukkan suatu agama. Jenis penggunaan huruf kapital yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk penulisan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Sebagai contoh, penggunaan huruf kapital pada huruf P untuk kalimat "Silahkan duduk, Prof." Ada juga penggunaan huruf kapital pada kata dokter dalam kalimat "Selamat siang, dokter." Dan yang terakhir, penulisan huruf kapital R dan A untuk penamaan gelar Raden Ajeng yang kemudian disusul oleh nama pemilik gelar tersebut, yaitu Kartini, sehingga menjadi Raden Ajeng Kartini. Penggunaan huruf kapital yang keenam.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Sebagai contoh, penggunaan huruf G pada kata gubernur pada penulisan jabatan Gubernur Jawa Barat. Ada juga penggunaan huruf kapital untuk huruf P dan M pada penulisan jabatan Perdana Menteri Malaysia. Penggunaan huruf kapital yang ketujuh digunakan sebagai huruf pertama pada penulisan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya ada pada penulisan bahasa Sunda yang penggunaan kapital S untuk menunjukkan suatu bahasa dari wilayah Sunda. Ada juga penggunaan huruf kapital D pada kata Dayak untuk memperjelas bahwa Dayak adalah suatu suku. Sebagai catatan untuk penggunaan huruf kapital jenis ini, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, kejawa-jawaan dan keinggris-inggrisan yang semuanya ditulis menggunakan huruf kecil. Penggunaan yang ke-8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa sejarah. Sebagai catatan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dengan unsur nama peristiwa sejarah dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, penggunaan huruf kapital K, B, dan I untuk kata kemerdekaan bangsa Indonesia dalam kalimat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga penggunaan huruf kapital P dan D pada kata perang dunia dalam kalimat perlombaan senjata membawa resiko pecahnya Perang Dunia II. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi. Contohnya pada penulisan Sungai Musi dan Pegunungan Himalaya. Terdapat dua catatan pada penggunaan huruf kapital jenis ini. Terdapat dua catatan untuk penggunaan huruf kapital jenis ini. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, menyeberangi selat, berenang di danau. Ada juga berlayar ke teluk, mandi di sungai. Catatan kedua, huruf pertama nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, pepaya Bangkok, Thailand. Dan yang kedua, nangka Belanda. Contoh penggunaan terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, instansi, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Setelah penjelasan tentang huruf kapital, sekarang kita bergeser ke penjelasan huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang ditulis dan dicetak miring untuk menuliskan suatu judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk sumber daftar pustaka. Beberapa contoh menurut penjelasan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Lalu yang kedua, Bobo merupakan salah satu majalah yang digemari anak-anak. Yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Langit Merah Putih. Yang terakhir, penggunaan huruf kapital pada kata pengantar studi hubungan internasional, teori dan pendekatan edisi kelima menunjukkan bahwa kata-kata tersebut merupakan judul sebuah buku.
Penggunaan huruf miring juga dapat digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya kalimat pertama, huruf terakhir kata abad adalah D, di mana kata abad dan huruf D menggunakan huruf miring. Contoh lainnya dapat langsung dilihat di layar teman-teman ya. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang pertama, upacara pesijek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kata pesijek menggunakan huruf miring karena merupakan bahasa daerah Aceh yang berarti tepung tawar. Sekarang kita beralih ke huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Berikut merupakan pedoman dalam penulisan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah. Penggunaan huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan judul, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang atau simbol, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, huruf tebal pada cetakan kamus. Penggunaan huruf tebal dalam cetakan kamus berfungsi untuk menuliskan lema dan sublema. Selain itu, huruf tebal ditujukan untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang bermakna lebih dari satu. Yang ketiga, huruf tebal juga dapat dituliskan pada huruf yang sudah dicetak miring. Lalu yang terakhir atau yang keempat, huruf tebal tidak dipakai untuk penegasan huruf atau kata tertentu. Penegasan atau pengkhususan huruf, bagian kata, atau kelompok kata tidak menggunakan huruf tebal melainkan huruf miring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.